Selamat malam semuanya. Perkenalkan kembali, nama saya Wira dan hari ini kita mau lanjut belajar tentang unsupervised learning ya. Unsupervised learning. Kemarin di unsupervised learning, Wira udah cerita tentang clustering ya, clustering. Terus juga udah cerita juga tentang dimensionality reduction gitu. Jadi materi kemarin sih kita dimensionality reduction gitu ya, dipakai ke data image, ke data text gitu. Nah, kemarin di dimensionality reduction ini kita sudah belajar ya bahwa ada beberapa teknik matematik yang sudah kita temukan gitu yang bisa dipakai untuk dimensionality reduction, terutama untuk ekstraksi fitur ya. Misalkan kemarin ada PCA gitu. Oke. Terus ada juga yang namanya NMF gitu. PCA pun di balik layarnya pakai yang namanya SVD gitu ya. Yang ternyata ide utamanya adalah dekomposisi matriks gitu ya, dekomposisi matriks gitu. Tapi sekarang pertanyaan ini seperti ini nih. Waktu itu kita lihat ya, ada kasus di mana PCA itu kurang oke gitu secara hasilnya, tapi NMF lebih baik gitu. Dan tentunya pasti ada kasus di mana nanti NMF yang kurang oke dan mungkin kita mau pakai PCA gitu. Tapi bagaimana kalau dua-duanya kurang oke gitu ya? Dua-duanya kurang oke terus kita gimana gitu? Nah, sama seperti di CNN. Kita udah ada ilmu tentang filter gitu. Filter, ada edge detector, ada Sobel, ada blur filter gitu. Itu yang memang sudah kita temukan, okay? Sudah kita temukan dan itu melalui riset bertahun-tahun, kayaknya nggak bertahun-tahun juga sih itu. Nah, tapi melalui riset kita temukan, cuman kan di kasus data kita belum tentu itu yang kita butuhkan gitu. Kita butuh yang custom kalau bisa. Nah, yang menariknya kita bisa nggak sih buat custom dengan training gitu. Makanya filternya kita train aja pakai backpropagation gitu. Ini hal yang sama gitu. Sehingga yang kita mau bahas hari ini adalah tentang deep unsupervised learning, okay? Deep unsupervised learning. Pada dasarnya materi deep unsupervised learning ini kita mau bahas tentang autoencoder, encoder, dan mau bahas juga tentang yang namanya GAN ya, Generative Adversarial Network gitu. Tapi karena GAN materinya agak berat dan lumayan banyak gitu, untuk sementara GAN ini jadinya Wira pisah di materi terpisah ya. Kalau mau nanti silahkan minta aja di materi bonus ketika Wira tawarin di voting ya. Kalau mau belajar tentang GAN di materi bonus gitu. Jadi fokus deep unsupervised learning itu mempelajari tentang autoencoder ya, autoencoder gitu. Oh, dari namanya menarik nih, autoencoder. Familiar nggak dengan istilah autobiografi gitu? Autobiografi adalah biografi yang ditulis oleh diri sendiri karena ada kata auto gitu ya. Jadi kalau autoencoder itu apa? Jadi ada kata kuncinya adalah auto ya. Auto itu adalah diri sendiri, encode. Okay? Berarti kita mau encode terhadap diri sendiri gitu. Nah, ini sederhana banget sebenarnya. Kalau udah lihat arsitekturnya pasti kebayang, oh ini simple sekali gitu. Kita sudah belajar gitu ya. Jadi arsitektur dari autoencoder, misalkan Wira ada image MNIST, tulisan tangan. Misalnya tulisan tangannya angka 8 kayak gini ya, 8. Wira masukin ke flattening dulu, flattening. Kalau MNIST itu kan 784 ya, 28 kayak 28, 784 gitu ya. Lalu Wira lakukan dimensionality reduction gitu ya. Tapi reductionnya bertahap gitu ya. Kita perlahan-perlahan supaya reductionnya pun bagus gitu. Let's say kita kecilin dulu jadi 256. Contoh aja ya, contoh 256. Baru dari 256 Wira reduce lagi. Dan reduce-nya pakai kombinasi linear ya. Jadi ini neural network biasa, nothing special di sini. Nothing special, ini neural network biasa ya. Reduce let's say sampai tinggal 32 fitur gitu. Wow, 784 di reduce sampai 32 gitu. Mirip seperti kemarin kan PCA, NMF gitu. Kita bisa mereduksi dimension. Tapi bedanya kali ini encodernya, jadi ini proses ini kita sebutnya sebagai encode ya. Soalnya kan dari 784 jadi kode 32 angka gitu. Wow, 32 angka apaan itu gitu ya. Kode gitu ya. Maka istilahnya kita encode gitu ya, encode. Oke.
Nah, inilah yang kita encode, dan encoding ini melakukan dimensionality reduction, atau sebenarnya ini cuman kombinasi linear tapi lama-lama makin kecil gitu. Oke? Lama-lama makin kecil gitu. Tapi pertanyaannya adalah gimana cara sebuah mesin bisa learning, bisa membuat custom dimensionality reduction gitu. Artinya kita butuh training terhadap sesuatu kan ya. Nah, yang menariknya idenya ini yang luar biasa gitu ya. Idenya adalah kalau sudah kita kecilin, lalu kita gedein kembali. Jadi digedein kembali. Let's say kita buat simetris. Nggak wajib simetris ya, nggak wajib simetris. Tapi contohnya kita jadiin simetris, setelah jadi 32, balikin lagi jadi 256. Setelah 256, balikin lagi jadi 784. Gitu. Waktu itu PCA Wira cerita ya, kalau informasi yang hilang terlalu banyak ketika dibalikin nanti kayak yang George Bush itu kerutannya hilang gitu. Pasti ada informasi yang hilang ya. In this case juga autoencoder pun pasti ada informasi yang hilang gitu. Tapi kan tujuan kita informasi yang hilang sekecil mungkin. Itu kan prinsip dari dimensionality reduction ya. Dimensinya semakin kecil tapi informasi yang hilang sedikit mungkin. Artinya apa? Nanti target ini, apa yang mau kita prediksi di sini? Jawabannya adalah diri sendiri. Gitu ya. Jadi input kita adalah image yang tulisannya 8, output targetnya kita mau prediksi persis balik menjadi tulisan angka 8 gitu. Jadi ini encoding dan decode gitu ya. Harapannya kalau memang berhasil mula-mula angka 8 dikecilin, lalu digedein lagi, balik lagi jadi angka 8, artinya kan kita berhasil mereduksi dimensi tanpa informasi yang hilang kan ya. Walaupun pasti ya ada informasi yang hilang sedikit gitu ya, sedikit gitu. Sehingga kalau neural network berhasil nih, jadiin kecil, lalu digedein kembali, dan mirip seperti awal, kita akhirnya dapat nih suatu dimensionality reduction yang informasi yang hilang sedikit mungkin gitu. Jadi secara nggak langsung kita train sebuah dimensionality reduction, atau kita sebutnya encoder sekarang ya. Pokoknya apapun angkanya di-encode menjadi suatu representasi 32 angka, contohnya seperti itu. Jadi ini autoencoder, sesimpel itu gitu ya, neural network biasa gitu. Neural network biasa, tapi yang beda adalah ini sekarang biasa kita neural network outputnya kita prediksi cat, fish, dog gitu, klasifikasi kan ya. Ini enggak. Ini kita prediksi kalau bisa balik lagi menjadi gambar semula gitu ya. Lucu gitu ya. Balik lagi seperti gambar semula gitu. Oke deh. Nah, ini termasuk di unsupervised learning ya. Karena label aslinya kan labelnya kan 8, 1, 7 tulisan tangan ya gitu. Tapi di sini kita kan nggak pakai label itu. Labelnya tidak dimanfaatkan ya. Makanya unsupervised learning gitu. Loh, tapi di sini ada sesuatu yang kita prediksi untuk training. Ada jawaban benarnya, Wir. Berarti ini kan supervised gitu ya. Itulah kenapa ini sebenarnya masuk ke kategori sendiri yang kita sebut sebagai self-supervised learning. Gitu. Okay. Self-supervised learning. Karena dia learning terhadap diri sendiri. Tapi sebenarnya kalau menurut Wira ini tetap dalam kelompok deep unsupervised learning ya. Tapi ya di dalam deep unsupervised learning ada yang namanya self-supervised learning gitu. Oke, sederhana ya. Jadi kalau Wira gambarin pakai gambar yang lebih cantik gitu, ini dia, gitu. Oke, jadi masuk sebuah gambar, dikecilin sampai ini tinggal lumayan kecil gitu. Tentunya jangan terlalu kecil ya. Terlalu kecil nanti terlalu banyak informasi yang hilang, harusnya tidak bisa direkonstruksi lagi, gitu. Jadi kita cuman bisa encode tapi nggak bisa decode balik, gitu ya. Informasinya terlalu banyak yang hilang gitu, jadi hati-hati gitu. Nah, ini sedikit vocabulary ya. Yang tengah-tengah ini kita sebut sebagai latent space gitu. Laten itu apa? Laten itu kalau Wira translate bahasa Indonesia itu seperti simpan ya, simpan gitu. Jadi kalau latent space Wira translate ke bahasa Indonesia maksudnya adalah tempat penyimpanan gitu. Emang apa yang disimpan di sini, Wir? Nanti semakin belakang akan semakin clear ya. Apa sebenarnya yang disimpan di sini? Sebenarnya kita udah pelajari ya kemarin di dimensionality reduction gitu.
ketika di reduce, tiba-tiba ada fitur yang menarik gitu ya. Ada informasi yang menarik yang ternyata hanya dengan fitur itu saja kita bisa rekonstruksi balik gambarnya. Gitu, oke. Jadi ini kayak tempat penyimpanan para kode-kode kita gitu ya, kode-kode. Kan ini encode decode gitu ya, jadi kode gitu. Oke. Itulah auto encoder gitu. Encode terhadap diri sendiri dibalikin lagi gitu. Harapannya kita menjadi dapat sebuah dimensity reduction yang bisa mereduce sampai sedikit mungkin tanpa informasi yang hilang terlalu banyak gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ini sedikit visualisasinya ya. Jadi kalau angka 8 kita masukkan, nanti jadi latent space, gini latent space. Ini nih 32 angka, tapi nggak jelas gitu ya. Manusia mungkin tidak paham gitu, tapi bagi mesin dia paham bahwa dengan 32 angka ini saja itu udah cukup untuk dikembalikan jadi seperti ini. Wow gitu ya. Amazing gitu. Jadi kita bisa reduce sampai tinggal 32 angka gitu. Baru dibalikin lagi, balik seperti semula. Dan kalau berhasil persis seperti semula, berarti kita berhasil melakukan dimensity reduction tanpa informasi yang hilang. Wow gitu. Tapi enggak ya, susah juga kalau mau tanpa informasi yang hilang. Pasti ini ada beda sedikit antara yang di kiri nanti ini dengan yang di kanan gitu ya. Beda sedikit lah gitu. Oke deh. Mas, maaf mau nanya. Ya, silakan. Aku masih belum paham. Tadi itu kan kita udah encode nih, udah dikecilin, udah Yes. dikurangin. Terus kenapa, maksudnya masih belum paham sih tujuannya akhirnya di decode lagi gitu. Terus jadi pendekatannya tuh mau apa yang dicapainya masih belum paham aja sih Mas. Oh oke, tidak apa-apa gitu. Jadi logikanya gini, kalau misalkan kita encode doang gitu, jadiin kecil gitu ya. Nah, pertanyaannya labelnya apa? Gitu. Jadi kita masukin gambar gitu ya, masukin gambar gitu. Terus nanti pada saat kita sampai di sini kita mau prediksi apa gitu. Karena kan kalau kita nggak ada sesuatu yang diprediksi, kita nggak bisa training gitu kan ya. Gitu. Kita butuh label, kita butuh loss, baru kita bisa backprop gitu ya. Jadi feed forward hitung loss baru bisa backprop gitu. Nah pertanyaannya kalau kita cuma nge-encode, apa yang mau kita backprop gitu? Apa definisi loss-nya? Bisa aja kita definisikan sesuatu gitu. Contoh yang selama ini kita lakukan, kita klasifikasi gitu kan ya. Jadi kita udah ada labelnya, jadi sudah sekecil ini kita kombinasi linear untuk prediksi misalkan cat, fish, dog, misalkan seperti itu. Baru nanti bisa hitung kesalahan ya, bisa hitung loss gitu, baru backprop. Iya, berhasil training gitu. Tapi sekarang kita nggak ada pakai label kita ya. Kita nggak pakai label, kita pakai input ini sendiri. Jadi kita nggak usah labeling, enak gitu ya. Gitu. Karena salah satu kesulitan itu kan sebenarnya kalau kita mau ngumpulin data ya, itu ngumpulin labelnya gitu. Misalkan Wira minta tolong kumpulin gambar-gambar hewan gitu, dataset gambar hewan, berarti kan harus ngumpulin fotonya, terus harus dilabelin ini jerapah lah, ini gajah gitu, repot kan ya. Ini nggak ada yang repot di sini. Ini kita benar-benar cuman kumpulin gambar. Kita nggak usah manual, ini sebenarnya gambar apa, 8 kah, 7 kah. Wira nggak peduli ini gambar apa, karena yang penting tugas Wira adalah di input, nanti dibalikin seperti semula. Nah, cara balikin seperti semula, ini kan mula-mula 784 pixel nih. 784 pixel. Lalu tinggal 32 pixel, oke? Tinggal 32 pixel. 32 pixel gimana caranya balik jadi 784 gitu ya. Ya kita butuh neural network untuk kembaliin lagi gitu ya. Gitu. Balik lagi jadi 784 gitu. Baru nanti dari 784 ini Wira bisa bandingkan ini versus ini. Dari sinilah Wira bisa hitung errornya ya. Seberapa banyak informasi yang hilang gitu. Nanti akan di training loss-nya ini, errornya sekecil mungkin. Jadi nanti autoencoder akan belajar gimana caranya mereduce dimension, tapi nanti ketika dikembalikan informasi yang hilang sekecil mungkin gitu ya. Kira-kira dapat idea mungkin atau masih bingung? Oh, udah paham Mas. Ya, makasih ya Mas. Sip. Ya. Oke deh, jadi itulah idea di balik autoencoder ya. Nggak ada lagi kayak unsupervised, nggak perlu repot-repot labeling. Enak sekali gitu ya. Kita tinggal foto-foto aja sana sini, foto-foto, langsung bisa di training. Nggak usah repot-repot manual labeling lagi gitu.
Itu kelebihan dari unsupervised learning ya, tidak butuh label. Oke deh, jadi IDSP itu kita bisa lanjut ke prakteknya gimana. Seharusnya nggak susah ya, ini cuma neural network biasa. Yuk kita menuju ke praktek.